Sekarang kembali ke suami yang tidak tahu apa-apa ini. Suami yang kelewat cemas dan berlebihan. Wahai para suami, belajarlah tentang dunia wanita ya, biar kalian dikit-dikit bisa memahami istrimu. Sayang, dengarkan aku. Apa? Berhenti bicara? Kau baik-baik aja? Marah lagi kan? Jangan marah dulu, dengarkan aku dulu. Mengelus kepala Saga lembut. Aku jelaskan ya, datang bulan itu, bla 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 bla, dan bla bla bla. Mengernyit karena merasa penjelasan Dania hanya menenangkannya. Semua perempuan juga mengalami itu sayang, tidak ada yang aneh. Tunggu, kenapa selama ini kamu tidak pernah datang bulan? Baru kali ini setelah sekian lama? Saga mengingat-ingat semuanya. Sejak mereka melakukan malam pertama sampai hari ini. Inilah kali pertamanya dia melihat Dania datang bulan. Bagaimana ini? Apa aku jawab jujur aja? Jelaskan. Benar kan, aku udah tidak bisa mengelak lagi. Karena pengaruh pil KB yang aku minum, menundukkan kepalanya. Pil KB itu mencegah kehamilan, tapi karena itu aku tidak datang bulan. Meraih tangan Saga. Aku sungguh tidak apa-apa sayang. Ini benar-benar normal dialami semua perempuan. Tanyakan pada Ara nanti, kalau kau mau mendengar penjelasan dari orang lain. Mencium bibir Saga lembut. Terima kasih ya sudah mengkhawatirkan aku. Meraih tangan Saga agar mendekat, supaya dia bisa memeluk tubuh laki-laki yang mencintainya itu dengan erat. Aku kan minum vitamin yang diresepkan dokter dan makan makanan sesuai pola sehat. Mungkin itu yang menyebabkan hormon dalam tubuhku kembali normal. Jadi aku datang bulan lagi sekarang. Mengelus punggung Saga berulang. Aku benar-benar baik-baik aja. Sudah terdengar hembusan napas lega. Saga menarik tubuh Dania, mencium bibir istrinya. Jangan lagi menyembunyikan apapun dariku. Berhenti bilang aku baik-baik aja. Dania menganggukkan kepalanya menurut. Kalau sakit, katakan sakit. Iya sayang, aku tidak akan menyembunyikan apapun darimu. Sekarang biar aku melepas selimutku. Datang bulan itu tidak kedinginan. Hanya perutku aja yang sedikit nyeri dan sakit. Langsung menyesal dan menutup mulutnya. Apa? Sakit di mana? Kenapa aku keceplosan sih? Dania merasa lucu sekaligus gemas. Tidak tertahankan, namun juga merasa sangat beruntung. Mungkin dia adalah salah satu dari sekian banyak wanita beruntung di dunia ini yang memiliki suami seperti Saga. Tapi jujur saja, saking merasa gemasnya, sampai dia ingin menangis dan mencubit pipi suaminya. Biar laki-laki itu tersadar kalau istrinya ini baik-baik aja. Suara ketukan pintu melunakkan pandangan khawatir yang berlebih Saga. Sebelum pintu terbuka, Dania menarik selimut menutupi kaki sampai pinggangnya. Sekretarisan masuk. Diikuti Pamun, dia membawa secangkir minuman. Lalu di belakangnya Aran juga muncul membawa sebuah tas kecil di tangan kirinya. Apa ini? Saga meraih gelas yang disodorkan Pamun dengan hati-hati. Masih agak panas, Ton. Ini air jahe dan madu untuk menghangatkan perut Tona. Pamun juga memberikan sendok kecil. Apa-apaan sih ini? Aku datang bulan, bukan pesakitan. Aku akan ditertawai semua wanita di muka bumi ini nanti. Sayang, biar aku aja. Dania udah mau meraih gelas di tangan Saga, tapi tangannya langsung ditepis dengan dibumbui mata tajam. Tidak suka laki-laki itu, seperti mau bilang, kamu apa? Orang sakit itu diam aja. Sudah diam, ini masih panas. Mengaduk-aduk isi gelasnya, mengambil sesendok dan menempelkan di bibirnya. Sekiranya dia sudah merasa aman disodorkan sendok itu ke depan bibir Dania. Dengan lemah lembut, Saga menyuapi sesendok demi sesendok ke mulut Dania. Gadis itu menurut, daripada urusan tambah panjang. Matanya melirik orang-orang yang berdiri di dalam ruangan. Pamun masih memandang dengan cemas. Sekretarisan masih diam tidak bergeming. Sementara Aran yang sudah tahu duduk persoalannya terlihat menunduk sambil menelan senyum dan menahan tawanya sendiri. Tertawalah Aran. Kau layak tertawa melihat kebodohan para laki-laki ini. Setelah hampir separuh gelas habis, Dania menahan sendok yang disodorkan Saga. Sudah sayang, perutku bisa kembung nanti. Tapi kalau aku bilang begitu,
Nanti dia semakin menggila lagi. Kenapa? Perutmu tambah sakit? Menoleh pada Pamun, seperti bertanya, minuman yang kau berikan ini sudah benar kan? Tidak sayang, sudah nyaman rasanya kok. Membaca situasi yang sepertinya akan menjadi buruk, aku mau ke kamar mandi sebentar ya. Menyentuh tangan Saga untuk meletakkan sendoknya dipegang. Kemarilah, biar aku gendong. Mau apa ke kamar mandi? Bisa benar gila aku kalau begini. Dania mencetikkan jarinya agar Saga mendekatkan telinganya. Lalu dia membisikkan sesuatu. Walaupun masih tidak paham, Saga beralih melihat Aran dan menyuruhnya mengikuti Dania. Gadis itu langsung mendekat dan menyerahkan tas yang dia bawa sampai di pintu kamar mandi. Dania melarangnya masuk. Langkah mereka diikuti tatapan semua orang, membuat Aran salah tingkah sendiri. Kemarilah. Aran tersentak ketika tahu dia yang ditunjuk tangan Saga. Dia berjalan cepat mendekati tempat tidur. Laki-laki itu masih menatap pintu kamar mandi, masih terlihat cemas. Kenapa ini? Dia tidak terlihat sedang marah sih. Tapi kenapa aku tambah takut begini ya? Ya Tuan, sudah berdiri di samping tempat tidur, berusaha bernapas dengan tenang dan meyakinkan diri. Hanya perlu anggukan kepala tanpa terlihat membantah. Begitu yang dipelajari Aran untuk selamat dari banyak situasi jika berhubungan dengan Tuan Saga. Han, apa dokter belum datang? Beralih pada Han yang masih berdiri diam. Sedang dalam perjalanan, Tuan. Pamun, siapkan makanan untuk Dania. Katanya lagi menjawab informasi yang diberikan Han. Waktu terus beranjak menuju terang di luar sana. Sudah waktunya semua orang sarapan pagi, apalagi untuk Dania. Begitu pikir Saga. Istrinya tentu yang paling butuh asupan tenaga sekarang. Orang-orang di luar sudah beraktivitas normal seperti biasa. Para pelayan dan pengawal tidak ada yang tahu ada kejadian apa di villa utama. Saga sudah bangun duluan mendapati Dania memeluk nyarat membuat hatinya bergetar senang. Dia memang masih seperti itu. Setiap hal yang dilakukan Dania karena inisiatifnya selalu membuatnya sangat bahagia. Dia merasa dicintai melebihi apa yang udah dia berikan untuk istrinya. Setelah selesai mandi dan mengeringkan rambut, dia memanggil Han. Selang tidak lama Han masuk membawa jus segar dan potongan buah. Duduklah, kau bawa yang kuminta. Ya Tuan, silakan. Han menyerahkan garpu kecil ke tangan Saga, lalu mengeluarkan lembaran-lembaran kertas dari amplop coklat yang dia bawa di bawah nampannya tadi. Kenapa aku merasa cemas ya? Apa Tuan muda benar-benar perlu tahu tentang ini? Kalau dia semakin gelisah dan berpikir macam-macam bagaimana? Han sedang berperang dengan pikirannya sendiri selama Saga menghabiskan makanannya. Dia sedang mencari banyak referensi, bahkan menghubungi dokter kandungan yang secara khusus sudah ditunjuk sebagai dokter pribadi Nona. Saga meletakkan gelasnya yang sudah kosong dan mengambil lembaran kertas yang diberikan Han. Matanya memijing saat membaca apa yang ditulis di sana. Kau tidak bercanda dengan semua informasi ini kan? Tangannya bergetar, bahkan dia memukul bahu Han dengan memukulnya keras dengan tumpukan kertas itu. Bagaimana aku membiarkan Dania merasakan ini? Ini pasti gila. Benar kan? Apa yang aku cemaskan? Tuan muda tidak mungkin baik-baik aja setelah melihat ini. Wanita memiliki kemuliaan yang dianugerahkan Tuhan dengan bisa meneruskan keturunan. Kehamilan dan melahirkan adalah hadiah Tuhan bagi para wanita. Dalam proses kelahiran, kehamilan ada banyak sekali cerita dan drama. Bahkan digambarkan seorang ibu yang melahirkan anaknya merasakan sakit seperti 20 tulang di tubuhnya dipatahkan. Membaca itu tubuh Saga gemetar. Dia menoleh ke tempat tidur di mana istrinya sedang terlelap di bawah selimut. Hanya ujung rambutnya yang terlihat. Tuan muda, pelankan suara Anda, Nona bisa terbangun. Bahkan hanya dengan membaca informasi seputar kehamilan, seharusnya membuat bulu kuduk semua orang bergetar. Ibu merasakan sakit ketika melahirkan seperti halnya 20 tulang di tubuhnya dipatahkan. Membayangkan rasa sakitnya saja tidak akan tergambarkan dengan benar. Masih memandang lembaran-lembaran kertas itu tidak percaya.
Buatkan jadwal bertemu dengan dokter kandungan, Dania. Aku ingin mendengar semua penjelasan sejelas-jelasnya tentang kehamilan, melahirkan, juga datang bulan. Baik. Hah? Saga menjatuhkan kepalanya di atas sandaran kursi. Pikirannya terbang menjumpai wajah-wajah yang disayanginya, menghampiri wajah ibunya yang sedang jauh di sana, menemukan Jen dan Sophie, dua wanita yang akan selamanya dia anggap anak-anak. Sebanyak apapun usianya, Saga hanya akan menganggap mereka dua bocah yang harus selalu dia lindungi, juga wanita yang dicintainya. Dia menatap nanar lagi, tubuh kecil di bawah selimut itu. Benarkah dia bisa? Benarkah dia bisa? Ibu, kau hebat sekali ya. Apa dulu ayah juga menangis ketakutan saat melihatmu kesakitan melahirkan kami? Ayah, apa kau tahu dulu ibu kesakitan? Ah, tidak mungkin kau tidak tahu kan? Kau mencintai ibu seperti aku mencintai Dania. Kata-kata Dania kembali terngiang di pikirannya. Bagaimana dia bisa bercerita tentang sosok ibu kandungnya, wanita yang begitu dicintainya, walaupun hanya ingatan samar tentang seseorang yang sudah melahirkannya ke dunia. Ibu, sampai kapanpun tidak akan pernah terlupakan. Begitu ujarnya. Bagaimana sebenci apapun Dania pada ibu tirinya, ia adalah wanita yang sudah melahirkan Raksa, adik yang sudah banyak sekali membantunya, tegar, yang membuatnya tegar dan bertahan hidup di keluarganya, hingga ujaran balas dendam yang pernah disodorkan Saga hanya dibalas senyuman olehnya. Bagaimanapun Raksa mencintai ibunya, dan aku sangat menyayangi Raksa. Begitulah dia akhirnya menghentikan niatan Saga balas dendam untuk semua perlakuan yang pernah ibu tirinya lakukan padanya. Jangan marah pada ibu, mengalahlah. Ibu sangat menyayangimu. Apapun yang udah ibu lakukan, maafkan dia. Jangan marah pada ibu hanya karena aku. Begitulah yang selalu diulang Dania saat kerap beberapa kali dia bertegang dan beda pendapat dengan ibunya. Ibu, tuan muda, tersadar dari lamunannya menetapkan. Apa? Saya juga merasa bingung dengan kondisi ini. Tapi ini kenyataan yang saya lihat setelah mencari info-info seputar kehamilan. Apa? Saga mengangkat kepalanya tertarik. Walaupun wanita mengalami perjuangan luar biasa dari semenjak hamil sampai melahirkan, tapi mereka bahagia dengan semua itu, karena menjadi ibu adalah hadiah yang Tuhan berikan bagi seorang wanita. Jadi jangan terlalu cemas, tuan muda. Nona dan Nia pasti merasakan itu juga. Nia juga pernah mengatakannya, kalau Tuhan memberinya kesempatan, dia akan bahagia menjalani semuanya. Tapi tertahan kata-katanya, apa aku bisa melihatnya menderita begitu? Aku pasti bisa gila. Han diam karena dia tahu jawabannya. Rasanya menyesal juga dia sudah menyodorkan kertas-kertas yang ada di hadapannya ini. Kalau saja Tuan Muda tidak tahu, tentu dia tidak akan secemas ini memikirkan. Selama ini, dia sudah menantikan kehamilan Dania. Anak yang akan dilahirkan Dania sebagai bukti cinta kasih mereka. Apa Tuan Muda akan berpikir ulang tentang keinginannya melihat Tuan hamil? Di kepala Saga masih bermunculan aktualisasi tentang informasi kehamilan. Jika itu terjadi pada Dania, apa dia akan sanggup melihatnya? Apa perusahaan punya kebijakan khusus untuk karyawan hamil dan melahirkan? Tiba-tiba hal ini masuk ke pikirannya. Di antara grup ada banyak sekali karyawan wanita yang statusnya sudah menikah. Cuti melahirkan selama 2 bulan, Tuan. Menjawab sambil merapikan kertas-kertas berserak di atas meja. Apa itu cukup? Saya juga tidak tahu, Tuan Muda. Belum pernah ada yang komplain mengenai kebijakan cuti melahirkan sama ini. Bahas ini di internal kepegawaian untuk memberikan cuti sekaligus bonus khusus bagi karyawan wanita yang sehabis melahirkan. Anggarkan perencanaannya mulai tahun depan. Baik, Nana, Anda membawa banyak sekali perubahan di antara grup. Terdengar suara dari tempat tidur membuat kedua laki-laki itu menoleh. Hei, apa yang kau lihat? Gusar saat melihat Han juga melirik ke arah tempat tidur. Sudah aku bilang, jangan lihat istriku yang sedang tidur. Dia menggemaskan tahu, apalagi kalau habis membuka mata dan kebingungan. Maaf Tuan Muda. Han langsung berpaling ke arah meja.
Emang ada bedanya gitu? Nona saat tidur sama tidak? Saga bangun dari tempat duduknya mendekati Dania. Kau sudah bangun? Apa ada yang tidak nyaman? Menyentuh pipi Dania yang masih berusaha mengumpulkan separuh nyawanya.